Allah juga menyebutkan bahwasanya wa man lam yakun fi ziyadah, dan barang siapa tidak bertambah nilai-nilai kebaikannya, bahwa bin nuksan, maka dia orang yang nuksan. Nuksan itu orang yang rugi tadi. Wa man kana fin nuksan, dan barang siapa yang berkurang, usia bertambah tapi dia berkurang, fal mautu khairun lahu, maka mati lebih baik bagi dia. Usia bertambah tapi nilai tidak bertambah, maka fal mautu khairul lahu, mati lebih baik daripada dia. Ini hadis dari Ad-Dailami. Kemudian hadis ini memang disebutkan sanadnya dhaif ya. Tetapi ini paling tidak menjadi pertimbangan kita, ada benarnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ya, kita ini gini Pak, kita itu kadang-kadang lalai ya, kita lupa sebetulnya dari mana asal kita, kemudian apa yang kita lakukan di dunia ini, dan kemana nanti kita akan kembali. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Kalaulah manusia itu tahu, menyadari bahwa dari mana asalnya dia, kemudian untuk apa dia di dunia ini, dan kemana dia akan pulang, niscaya tidak sesaat, bahkan sedetik pun manusia itu akan melanggar perintah Allah ya. Itu jelas misalkan dalam surah Al-Mu'minun misalnya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah, dan sesungguhnya kami jadikan, walaqad khalaqnal insan, kami jadikan insan manusia, min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Kita ini berasal dari tanah ya, dan nanti akan kembali menjadi tanah, tetapi roh kita akan kembali kepada Allah. Nah, kemudian dari saripati tanah itu, summa ja'alnahu nutfatan, kami jadikan nutfah, mohon maaf, air mani, yang kemudian fi qararin makin, disimpan dalam satu tempat yang kokoh, yang kita kenal dengan sebutan rahim ibu kita. Ini adalah tempat yang kokoh, kata Quran. Memang betul begitu ya. Rahim itu luar biasa Bapak Ibu ya. Dia bisa menampung bayi seberat 3 kilo, 4, 5, bahkan 6 kilo. Bahkan ada yang kembar 2, kembar 3, dia bisa nampung. Ini begitu kuat. Summa khalaqna nutfata, dan kami jadikan itu nutfah alaqatan, menjadi segumpal darah. Fa khalaqna alaqata, dan kami jadikan alaqah itu, segumpal darah itu, mudghatan, segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata, dan kami jadikan di segumpal daging itu idhaman, tulang, tumbuh tulang di sana. Fa kasawna al-idhama lahman, lalu kami bungkus itu tulang dengan lahman, dengan daging lagi. Ini indah ya. Jadi kita ini dari tanah, kemudian jadi nutfah, air mani, kemudian disimpan di rahim ibu, kemudian di sana dibentuk menjadi segumpal darah dibentuk di segumpal daging, lalu tumbuh tulang. Makanya kalau ada yang retak atau segala macam, kadang-kadang bisa sembuh sendiri ya. Tapi masih muda. Yang tua agak susah nih kalau yang tua. Makanya yang tua-tua itu tolong hati-hati ya, kalau sampai jatuh tuh berat ya, bahaya banget. Tulang itu dibungkus lagi dengan daging. Jadi kita ini tulang, dari daging, tulang, daging lagi numbuh ya. Dan setelah itu kata Allah, summa ansha'nahu khalqan akhar, lalu kami jadikan bentuk lain ya, kita tanah, nutfah, kemudian darah, kemudian ulang lagi, kemudian dibungkus dengan daging, kemudian dibungkus dari tulang, kemudian dibungkus dengan daging lagi. Jadi bentuk rupa kita. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah, pencipta makhluk sebaik-baik makhluk. Jadi kita ini manusia itu paling baik ya, makhluknya, rupanya.
maka nggak ada yang jelek sebetulnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu asal muasal kita. Kemudian ketika kita diciptakan untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Jadi ada jin ada manusia. Allah jadikan dua, jin dari api, manusia dari tanah. Apa tugasnya? Ibadah. Itu kata Allah. Jadi tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali beribadah. Dan kita memang percaya adanya jin, Pak ya. Makanya ada di Quran itu surat jin. Ya. Di Mekah itu dekat dengan pekuburan Ma'la, ya, itu tempat kuburan Khadijah. Itu ada masjid jin. Masjid jin itu ya lebih kurang 200 meter persegi lah. Itu bertingkat, Pak ya. Nah, saya doakan nih mudah-mudahan kita bisa ziarah ke sana ya. Itu tempat di mana dulu para jin berbaiat kepada Nabi. Ya, mudah-mudahan. Ya, yang penting kita rajin aja baca surat Ar-Rahman. Nggak bisa juga Ustaz, ya udah baca surat Al-Waqiah. Belum bisa juga bahkan Ustaz, ya udah baca surat tanah, surat Roma, surat cincin, galang emas, baca, jual ke pasar, toko emas, payu, berangkat. Begitu ya. Jadi kadang-kadang kita ini baca surat Waqiah itu tujuan supaya sugih, Pak. Ini aneh. Tujuan kita ya karena Allah, ibadah, bukan supaya sugihnya. Ya, insya Allah Allah kasih nikmat. Yang penting kita niat ada. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bentuk ibadah ya macam-macam, termasuk yang hari ini kita kerjakan, yaitu puasa Asyura. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya. Menarik sebetulnya ketika Nabi itu sampai di Madinah. Jadi ketika Nabi sampai di Madinah, disebutkan bahwasanya Nabi melihat ya bahwa orang Madinah itu melaksanakan puasa Asyura ya. Falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Jadi, pada ketika Nabi itu sampai di Madinah, fara al-Yahuda tasumu yawma Asyura. Nabi melihat orang Yahudi berpuasa Asyura. Jadi puasa Asyura itu bukan tradisi Islam. Itu puasa Asyura adalah kerjaan orang Yahudi dulu. Tapi indah betul Nabi, sangat indah. Nabi tidak langsung menyalahkan, Pak. Ini sangat indah. Dan memang begitu kita, Pak, mencontoh Nabi. Dalam melihat apapun tradisi orang, jangan langsung kita membid'ahkan, menyalahkan, jangan langsung. Apa yang kita ambil dari Nabi? Ketika melihat orang Yahudi berpuasa Asyura, ya tradisi itu dilaksanakan oleh mereka, maka Nabi pun bertanya, "Mahadza?" Nanya dulu, ini apa? Apa ini? Jangan langsung datang bid'ah. Itu enggak indah, Pak, Islam itu. Ya, Islam itu sangat indah. Termasuk dalam memperhatikan persoalan budaya dan tradisi. Ya. Nah, maka Nabi bertanya dulu, ini apa? Qalu, maka mereka menjawab, hadza yaumun shalih. Ini hari yang baik. Kita tuh kadang-kadang apa ya, bila melihat orang tuh melihat tradisi itu kayak semacam, wah ini enggak Islami ini. Jangan dulu. Ya, kita tanya dulu baik-baik. Apa alasan mereka melaksanakan? Maka Nabi bertanya dulu, mahadza, ini apa? Qalu, maka mereka menjawab, yaumun shalih. Hadza yaumun shalih. Ini hari yang baik. Di mana yang dimasukkan hari yang baik? Dijelaskan oleh dia, yaumun najjallahu fihi bi Musa. Jadi hari ini dia disebut hadza yaumun shalih, hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwihim. Jadi ini adalah hari Nabi Musa dan Bani Israil itu diselamatkan. Ya. Jadi kalau ada beberapa teks hadis ya dalam kitab fikih sunnah ini bahwa mereka mengatakan ini adalah hari yang baik, di mana ternyata
Allah menyelamatkan najjallahu fihi Musa wa bani Israil min aduwwihim, dari musuh-musuh mereka. Lalu apa kata mereka? Puasa mau Musa, maka Musa pun puasa. Jadi ini tradisi Nabi Musa puasa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda. Apa kata Nabi? Lihat ini. Ana ahaqqa bi Musa minkum. Nah ini. Kata Nabi, aku pun lebih berhak, ahaqqa bi Musa, lebih berhak atas Musa minkum, daripada kalian. Di hadis lain Nabi mengatakan, antum, kalian sahabatku, ahaqqa bi Musa minhum, lebih punya hak. Apa maksudnya? Pertama, sama-sama Nabi, bahwa ajaran risalahnya la ilaha illallah. Yang kedua, kenapa dikatakan aku lebih berhak? Yang kedua adalah bahwasanya Nabi Musa itu adalah memang nabinya umat Yahudi, tapi umatnya sendiri banyak menentang. Sementara kita bukan umat Nabi Musa, tapi justru kita memuliakan Nabi Musa, maka kita punya hak atas Nabi Musa. Maka kemudian Nabi Muhammad pun berpuasa, qasamahu, dan beliau berpuasa, wa amara bisyami, dan beliau perintahkan berpuasa kepada sahabat. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ini pelajarannya banyak. Pertama, Nabi tidak langsung antipati dengan tradisi orang lain. Yang kedua, bahwa tidak semua tradisi orang itu salah. Tanya dulu apa masalahnya, apa persoalannya, apa kenapa dia melakukan itu. Nah, kalau baik ambil, kalau enggak silakan tinggalkan. Enggak usah kita kemudian bertengkar dengan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain bahwa puasa Asyura itu puasa yang sangat dikuatkan. Ya. Bahkan dulu pernah sempat diwajibkan. Ya, sempat diwajibkan. Hingga kemudian datang puasa Ramadan. Ketika datang perintah puasa Ramadan, ya, maka Nabi kemudian mengatakan, faman syaa shoma wa man syaa falyuftir. Nah, jadi siapa yang mau puasa silakan puasa, siapa yang mau buka silakan buka. Inna hadza yaumu Asyura, ini adalah hari Asyura, lam yuktab alaikum siyama, tidak diwajibkan atas kalian puasa. Ya, ketika datang puasa Ramadan ya. Tetapi kata Nabi, ana shaim, aku puasa. Nah, jadi gini. Puasa Asyura pernah diwajibkan, tetapi ketika datang puasa Ramadan, maka puasa Asyura tidak lagi diwajibkan. Sehingga kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, ini dari Muawiyah bin Abi Sufyan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwa Rasulullah itu bersabda, inna hadza yaumu Asyura, ini adalah hari Asyura, walam yuktab alaikum siyamah, enggak wajib kalian puasa. Ini hari Asyura, apa? Asyura 10, hari ke-10 di bulan Muharram. Kalian tidak wajib puasa, kan Nabi, kalian tidak wajib. Namun apa kata Nabi? Wa ana shaim, tapi aku puasa. Ini gimana Pak ya? Nabi itu adalah panutan, teladan, contoh. Para sahabat itu selalu ngikutin Nabi. Apapun ya. Sampai kalau bisa berusaha cara berpakaian beliau, cara jalan beliau diikutin. Karena bentuk tanda cinta kita kepada seseorang itu kadang-kadang kita mencontoh beliau secara fisik, ya. Itulah apa, dan begitu memang para sahabat. Beliau terjaga, tapi diikutin oleh para sahabat tadi. Maka oleh Nabi, aku ini puasa. Ini bayangannya berarti Nabi puasa nih. Sahabat tentu juga ingin puasa. Tapi ada mungkin yang tidak berpuasa. Maka Nabi mengatakan faman syaa shoma. Siapa yang mau silakan puasa. Wa man syaa falyuftir, siapa yang mau silakan buka. Artinya apa? Ini sunnah kada wajib. Nah, kalau sunnah mau puasa boleh, mau enggak juga enggak apa-apa. Jangan yang berpuasa kemudian menakan dia enggak puasa, jangan.
Kenapa? Karena ini bukan wajib. Kita ini selalu mohon maaf berdebat hal yang sunnah. Padahal yang wajib itu banyak. Jangan banyak yang wajib. Hal yang lebih utama tuh banyak, tapi yang sunnah yang tidak utama banget kita perdebatkan. Habis energi kita ke arah sana. Nah, ini muttafaqun alaih, sepakat para ahli hadis. Kemudian Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, mengatakan, kana yaumu Asyura, adalah hari Asyura itu juga yauman tasumuhu Quraisy, juga berpuasa orang Quraisy ternyata. Ini bukan cuma orang Yahudi, orang Quraisy juga berpuasa, kata Aisyah. Fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Ya, ternyata orang Quraisy juga berpuasa di masa jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, maka Rasul juga berpuasa. Nah, kemudian falamma qadimal Madinah shama, dan ketika datang di Madinah beliau berpuasa. Wa amaran nas bisyami, dan perintahkan manusia berpuasa. Falamma furada Ramadan, ketika datang perintah puasa Ramadan, faqala, maka bersabda Nabi, man syaa shoma wa man syaa taraka. Siapa yang mau silakan puasa, siapa yang mau silakan untuk meninggalkan. Nah, ini salah satu yang disebutkan Aisyah. Hadis sepakat semua ahli hadis. Yang menarik adalah setelah Islam itu berkembang pesat, karena dulu kan masih kecil kita ya. Jadi gini, Nabi itu ahli strategi. Ini yang kadang nggak terbuka, Pak. Contoh peristiwa hijrah. Kan orang melihat tinggal yang istilahnya yang apa bahasanya itu yang hal-hal yang mistik, ya. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi kita ngelihat strategi Nabi. Ingat ya, ketika Nabi diperintahkan hijrah, kan mulanya nggak diperintahkan toh. Beliau dibully, beliau dilemparin kotoran unta, beliau dilempar macam-macam, dibully, disambati, di mana-mana Pak, di Instagram, di WA, di Facebook misalnya, ada juga dulu ya. Misalnya, sahabat bilang, ya Rasulullah lah, kita terlalu disakitin dari sini, biar tinggalkan aja di Makkah, kan gitu. Karena Nabi kan sudah kehilangan pembela beliau, Abu Thalib sudah meninggal, Khadijah sudah meninggal, maka bebas mereka untuk mengintimidasi, ya, itu bahasa halabiunya, intimidasi. Bahasa kita tuh menekan. Sehingga kemudian Nabi mengatakan belum ada perintah karena Nabi untuk hijrah. Sampai datang perintah hijrah, Nabi lalu berkata para sahabat, telah datang perintah hijrah. Ya, banyak ayatnya tuh ya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, dan seterusnya tuh. Fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dan seterusnya. Ya. Apa kata a'dhamu darajat 'inda Allah, ya. Yang akan derajat oleh Allah. Nah, lalu gini. Apa kata sahabat? Udah datang berkata hijrah. Sahabat bilang, ya kalau sudah kita berangkat aja. Sama-sama. Apa kata Nabi? Enggak, kita enggak usah sama-sama berangkat. Kenapa? Biar kalian dulu, aku belakangan. Apa maksud Nabi? Ini strategi Nabi. Kalau aku yang berangkat bersama kalian, aku yang dikejar. Yang dikejar mereka, yang mau dibunuh mereka itu aku. Maka kalau aku bersama kalian, kalian celaka. Lihat, sangat perhatian Nabi dengan umat. Kalau aku yang ikut bersama kalian, maka yang dikejar aku bersama kalian, tentu kalian juga kena. Biarlah kalian duluan berangkat, aku belakangan. Ini beda sama pemimpin kita. Kalau pemimpin kita enggak, bila pacangan celaka, ini dulu kan. Ini kan ada. Ayo kita sama-sama jaga aku, kan gitu. Nah, sampai datang perintah hijrah. Lalu kemudian sahabat berangkat duluan. Nabi tinggal bersama sahabat Abu Bakar dan Ali. Ada dua informan Nabi. Informan Nabi ini bukan Islam, ya. Saya lupa namanya. Ini strategi Nabi juga. Kok bisa? Ya bisa, karena Nabi itu kan orang yang sangat baik akhlaknya, sehingga semua orang segan. Kecuali musuhnya. Musuh pun segan. Nah, maka kemudian dalam riwayat itu disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Ini sangat masyhur, terkenal. Ketika itu beliau pernah ya mau berangkat malam, perintahkan siapa? Ali bin Abi Thalib menggantikan. Strategi beliau kan. Kata Nabi, ya Ali, siap ya Rasul, masih muda tuh. Kau gantikan aku. Itu Satpol PP-nya Quraisy sudah mengelilingi itu apa pagar betis kan, Satpol PP Quraisy ya, bukan Satpol PP kita. Itu sudah dengan senjata lengkap, pedang macam-macam. Itu yang namanya dikepung ya. Itu tikus aja nggak bisa masuk. Saking kuatnya pagar betis itu. Nah, Ali tahu itu. Tapi Nabi perintahkan Ali, ya Ali kau gantikan aku. Di mana ya tempat tidur kau? Ini resikonya mati. Ya. Ya untungnya Ali beriman. Karena sebetulnya hijrah itu ujian keimanan, Pak. Makanya di antara sekian peristiwa yang ada di Islam itu yang dipakai sebagai patokan kita dalam tahun baru itu ada hijrah. Ini tentu menarik ya. Kenapa bukan lahirnya Nabi? Kalau orang Nasrani kan menggunakan tahun masa itu adalah lahirnya Isa, Yesus. Kalau kata mereka kan. Kalau kita enggak. Kita menggunakan hijrah. Kenapa? Karena di antara sekian peristiwa, Maulid misalnya, lahir Nabi. Penting ya, ini penting. Kita bersyukur lahir Nabi, maka kita berpuasa. Tapi untuk prestasi terbesar dalam kaitan pengembangan dakwah itu justru adalah di hijrah. Coba kalau Nabi tetap aja di Mekah, nggak akan berkembang Islam. Justru beliau hijrah itu berkembang. Yang kedua, kekuatan keimanan, tentu kesabaran juga. Kalau bukan karena iman, nggak mungkin berangkat, Pak. Rumah ada, ya, kerjaan ada, istri ada, anak semua lengkap di situ, segala macam di rumah macam-macam ada. Tahu-tahu kita harus berpindah ke satu tempat yang kita belum jelas rumah kayak apa, tempat tinggal bagaimana, pekerjaan bagaimana. Kalau bukan karena iman, nggak mungkin mau berangkat. Iman. Yang jelas Islam tuh gini, prinsip Islam tuh kan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling bagus amalnya apa? Prestasi. Prestasinya mana yang paling bagus? Ya hijrah. Tanpa kita mengurangi rasa ini pada prestasi lain. Misalnya Islam yang akan ada baiknya. Kemudian nuzul Quran bagus, tapi terkait dengan persoalan perkembangan Islam itu adalah hijrah Nabi. Ya. Nah, maka dipilih itu. Nah, kemudian ternyata Ali gantikan Nabi. Ingat kisahnya? Ketika itu Nabi turun ditutup oleh pagar betis yang luar biasa oleh tentara Quraisy. Maka Nabi kemudian baca apa? Nah, ini yang paling terkenal nih. Ada yang dibaca Nabi. Surah Yasin ya, kalau nggak salah ayat 9. Masih ingat ya? Waja'alna min baini aydihim saddan. Dan kami jadikan di depan mereka itu saddan. Istilahnya pelindung. Terlindung ya. Min khalfihim, dan di belakang mereka juga saddan. Fa'arsaynahum, maka kami tutupin mereka, fahum la yubsirun, mereka nggak bisa melihat. Setelah sadar, hebatnya Ali tadi mau, Pak. Coba kalau Ali ini, Ali Bahari mau Ali ini, ulun masih Rasul ya Rasul. Kok ada Tuhan lagi tuh Abu Bakar. Sini aja coba dulu misalnya kan. Kan waktu itu ada Abu Bakar juga di rumah itu. Maka Nabi berangkat bersama dengan Abu Bakar kan. Sadar mereka bahwa itu Ali nggak jadi dibunuh, mereka langsung mengejar Nabi sampai ke Gua Sur ya. Di Gua Sur itu Nabi bilang ke Ali, Abu Bakar bilang, ya Rasul, biar saya dulu masuk bersihin. Nggak bersihin, ada kala matok bengkak, pucat wajah Abu Bakar kan. Maka Nabi bertanya, ya Abu Bakar, kenapa pucat? Nggak usah takut, nggak usah sedih. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Bukan ya Rasul, bukan, saya nggak takut ya, saya nggak sedih. Lalu kenapa? Ini loh ada kala ngigit gitu.
Oh, kenapa nggak komen kan? Apa bahasanya itu, jangan cuma like tapi komen gitu. Kenapa nggak komen, nggak bilang dari tadi bahwa ada kala yang gigit? Kan kala gigit di Arab, Pak. Gonol kan. Hanya ambil tangan Abu Bakar, boleh bacakan bismillah, diludahin. Bengkaknya kempes. Ludah Nabi kan. Coba kalau udah pian, Pak ya, tambah bengkak. Nah, ini itu yang dikotak-kotakan banyak ya. Kita nggak ada strategi, mana strateginya? Yang paling penting. Nah, makanya apa strateginya? Nabi memilih jalan yang tidak biasa. Itu kan, ini juga strategi. Nabi itu memilih jalan yang tidak biasa. Banyak ya, sampai ke Madinah sana. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut cerita yang tadi, cerita yang Asyura tadi. Nah, kemudian eh, jadi luar biasa Nabi ya. Nabi itu juga sampai di Madinah. Jadi Nabi itu sampai di Madinah. Kan yang Nabi kerjakan pertama apa? Mempersaudarakan kaum Ansar sama kaum Muhajirin. Apa tujuannya? Ukhuwah. Itu tujuannya. Jadi kita itu Nabi itu mempersaudarakan, kita ini aneh, kita malah memecah. Ini yang saya agak rasa kasihan umat Islam, kok berpecah belah, nggak bersaudara bersatu. Persaudaraan hablum minan nas ya. Yang kedua, Nabi juga, yang pertama Nabi bangun masjid ya, itu hablum minallah. Jadi masjid lalu kemudian mempersaudarakan. Dan ingat, dengan jumlah yang sedikit di kala itu dibandingkan kelompok Yahudi, ini kelompok yang mayoritas ya. Dengan jumlah kakak, berapa kakak itu, ada yang pernah lihat? Coba dilihat di Dukcapil berapa jumlah kartu keluarganya. Kan lagi ramai ini kebocoran di hack apa tuh, data penduduk Indonesia katanya 370 juta, kan aneh tuh. Berarti yang 110 berapa, 100 berapa juta tuh, itu semua data gimana ya? Ada nggak lihat tuh kebocoran itu? Tapi insya Allah ini nggak kebocoran waktu zaman Nabi kan. Memang betul Yahudi paling banyak. Yang kedua Nasrani. Yang ketiga Majusi. Kita itu paling dikit, Pak. Tapi kenapa justru mereka mengangkat Nabi kita sebagai pemimpin? Akhlaknya, Pak. Maka sebetulnya yang utama itu akhlak. Ilmu itu menjadikan kita berakhlak. Ini akhlaknya beliau. Nah, makanya Nabi tidak pernah memaksa orang masuk Islam, Pak. Nggak pernah. Ya, ada pernah Nabi paksa? Nggak pernah. Maka Sofia binti Huyai, coba dicek masih Yahudi atau Islam. Coba cek dulu. Karena kadang Aisyah bilang gini, ya kenapa engkau lama banget di rumah Yahudi kecil dekil itu, kan Nabi marah tuh. Ada nggak Aisyah cemburu lalu ngomong gitu? Nabi marah. Karena Nabi, ya Aisyah, kalau ucapanmu itu berbentuk dimasukin ke dalam laut akan rusak semua. Itu kalimat itu diucapin Aisyah. Apa sih kok bilang gitu? Berarti apakah, jadi pertanyaan sampai sekarang adalah apakah betul Sofia itu masih Yahudi atau dia masuk Islam? Nah, ini kan sempat dibahas oleh Buya siapa dulu ya? Meninggal dia beliau, Buya Syakur ya kalau nggak salah. Itu alumni Mesir beliau, profesor beliau. Dibahas beliau. Termasuk Maratul Qibtiyah. Apakah dia memang sudah berislam? Itu juga dibahas oleh beliau. Tapi ya Allah alam, bagi kita, saya tidak mau terlalu terlibat ke dalam perdebatan tentang agama Sofia, agamanya Mariatul Qibtiyah, nggak mau terlibat ke sana. Tapi yang jelas begini, Pak. Mereka kemudian masuk Islam itu atas keinginan mereka melihat akhlaknya Nabi. Sehingga kemudian kata Sofia binti Huyai bahwa dulu yang paling aku benci itu adalah Muhammad. Karena dia bunuh ayahku, dia bunuh suamiku. Tapi setelah aku tahu siapa dia, maka yang paling aku cinta itu adalah Nabi Muhammad. Sofia binti Huyai ini. Nah, mungkin ini alasan juga sebagian menyebutkan bahwa Sofia masuk Islam karena dia begitu mencintai Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kemudian, tapi Nabi sempat datang tuh kecapean, Pak. Karena memang perjalanan Makkah ke Madinah itu luar biasa ya. Nabi mencari jalan yang tidak biasa kan. Capek. Jadi Nabi itu pernah sakit tuh selama 63 tahun itu cuma dua. Satu ketika berangkat dari Mekah ke Madinah itu dalam kondisi kelelahan. Yang kedua adalah menjelang wafatnya beliau. Itu pun akibat racun dalam perang Khaybar dulu.
oleh orang Yahudi, dimasukin dikasih makanan, Nabi makan tapi nggak sampai ketelan, dimuntahkan beliau, sakit ternyata beliau, ternyata pelan-pelan tuh racun masuk ke dalam, cuma 2 kali ya. Itu karena beliau banyak amalan-amalan yang perlu ya, kayak bangun subuh, kayak jalan-jalan, itu sehat ya. Makanya kita nih kenapa jadi banyak penyakit, karena nggak ngikutin contoh Nabi. Kan banyak penyakit sekarang, ada asam urat, ada asam lambung, ada kurang asam, banyak-banyak asam lah sudah ada ya. Tapi enggak, Nabi cuma sakit 2. Nah lalu kemudian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjut kisah Asyura tadi. Nah ketika Islam sudah besar, banyak umatnya, bahkan waktu itu paling banyak di Madinah, dan sudah melalui apa istilahnya Fathu Makkah juga kan, jadi memenangkan, merebut Mekah lagi. Dan ketika itu ada beberapa sahabat yang memang apa istilahnya bahasa itu berpandiran, bahkan datang kepada Rasulullah SAW. Lamma sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura, ketika Rasul sedang puasa Asyura dan beliau perintahkan orang berpuasa Asyura juga, maka datanglah sahabat, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu yahudu wan nasara, sesungguhnya itu adalah hari di mana orang Yahudi dan orang Nasrani mengagungkan, tu'azzimuhu, memuliakan, menta'zimkan, membesarkan orang Yahudi dan Nasrani. Jadi memang kadang Yahudi dan Nasrani pada ketika itu tidak konsisten. Ada yang berpuasa, ada yang pesta-pesta. Nah, kemudian yang jelas gini, sahabat itu pengen bahwa jangan lagi kita puasa Asyura, cuman sahabat nggak apa istilahnya tersirat di sana ya. Maka ketika bercerita bahwa ini kan hari yang orang Yahudi itu memuliakan, mengagungkan, besarkan. Faqala Rasul, maka bersabda Rasulullah, idza kanal amul muqbil, jikalau adalah amul muqbil, tahun dihadap, tahun di depan, tahun depan ya, karena Nabi bukan tahun ini kan, Asyura sudah beliau puasa kan, hari ke-10. Insya Allah sumnal yawmat tasi', insya Allah kita puasa hari yang ke-9. Artinya Nabi tidak pernah mengerjakan hari ke-9, tapi beliau mengucapkan akan tahun di depan, insya Allah kita puasa hari ke-9, Tasu'ah. Maka falamma ya'til 'amul muqbil, ketika datang tahun dihadap, tahun di depan itu, hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah wafat bulan Rabiul Awal, hari Senin, tanggal 12. Jadi wafat beliau itu memang tercatat, Pak. Sahabat mencatat bahwa beliau wafat, dan itu penting karena sebelum wafatnya beliau banyak nasihat dan ucapan beliau yang selalu dicatat. 12 Rabiul Awal ya. Jadi ini adalah wafatnya Rasul. Itu sepakat tuh. Tapi kalau lahirnya Nabi nggak sepakat tanggalnya. Masih dalam perbincangan. Kenapa waktu lahir Nabi nggak ada kesepakatan? Karena memang ini hasil penelitian sejarah saja. Tidak ada catatan yang sahih. Tetapi wafat beliau itu jelas ya. Nah, ketika Nabi wafat, falamma ya'ti amul muqbil, sudah ketika sampai datang tahun dihadap, Nabi ternyata wafat. Nah, ini menariknya gini, Pak ya. Nabi tidak pernah puasa Tasu'ah. Nabi puasanya Asyura secara fi'liyah. Ini beliau melaksanakan Asyura. Tapi ada qauliyah juga. Kemudian secara qauliyah ucapan, Nabi perintahkan puasa Tasu'ah, tapi nggak pernah melaksanakan karena meninggal dunia. Sehingga kemudian mengatakan bahwa puasa Tasu'ah juga sangat dikuatkan. Ya. Jadi puasa Asyura ini kuat karena ucapan Nabi dan perbuatan Nabi. Puasa Asyura juga sangat kuat. Kenapa? Karena dia ucapan Nabi, meski Nabi belum sempat melaksanakan, belum sempat memerintahkan puasa ke-9 itu. Maka sehingga kemudian puasa Asyura itu, kata Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah ini menyebutkan ala salasin, atas 3 maratib, 3 martabat. Jadi ada 3 tingkatan.
Al-martabatul ula, martabat yang pertama, saumu salasatu ayyam, puasa 3 hari. Ini puasa 3 hari. Puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa yang awal hadi asyara, puasa hari ke-11, 3 hari. Loh, kok bisa? Boleh nggak 3 hari? Jadi gini, Tasu'a ya, Asyura ya, 3 hari. Nah, ini apakah apa istilahnya? Jadi gini, ada istilahnya secara umum. Jadi ada hadis yang am, yang umum. Bahwa boleh kita berpuasa dianjurkan selama 3 hari tiap bulan. Ya. Faqala Abu Hurairah, "Ausani khalili bisalasin," telah mewasiatkan kepadaku khalili kekasihku bisalasin 3 hal. Saumi salasati ayyam, puasa 3 hari setiap bulan. Ya, min kulli syahr, setiap bulan. Wa salatid duha, salat duha. Wala anamu illa ala witr, dan tidaklah tidur kecuali melakukan salat witir. Ini hadis yang sahih ya. Abu Daud, Ahmad, Abu Ya'la, Abu Razak, Ibnu Khuzaimah. Hadis ini hadis sahih. Jadi boleh 3 hari Pak ya. Maka 9-11. Tingkat yang kedua, kalau kita nggak bisa puasa yang tingkat pertama, maka boleh pada martabatus tsaniyah, martabat yang kedua, saumu tasu'a, puasa Asyura Tasu'a, yang kedua adalah puasa Asyura aja. Kalau Ustaznya nurun 3 hari ucut, misalnya 9-11 sehari aja udah ucut tuh, lagi 3 hari udah puasa 2 hari Tasu'a sama Asyura. Tasu'a kan kuat juga nih karena ucapan Nabi. Tahan jo Ustaznya 2 hari ucut deh, lagi panas harinya. Ya udah, kalau bertahan 2 hari, ambil al-martabatus salisah, martabat yang ketiga, saumul asyra, puasa Asyura wahidah, sebutin aja. Satu aja puasa Asyura. Jadi hari ketiga apa sehari. Jadi puasa Tasu'a dosa, puasa yang hari dosa. Asyura seperti. Nah, tahan juga nah. Seorang ini awak sudah kayak ini makan puasa pulang lah lucut. Nah, puasa Ramadan ini udah banyak bolong, lagi puasa sunat. Udah kalau tahan puasa Asyura sehari, tahan ya udah bisa puasa. Ya kan? Masih tahan juga misalnya. Puasa itu sunnah, ada wajib. Dan kita tidak boleh merendahkan orang yang nggak puasa. Karena itu bukan perkara yang wajib, itu sunnah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada istilah, kalau kami di Kemenak itu ada istilah Aidul Yatama. Ini mulai ini dilaksanakan. Tadi saya lewat di puskesmasnya Pak siapa? Pak ini ingat mana? Ulun ke panti asuhan Amanah Insan belakang. Bersama kawan-kawan di KUA. Kami menyerahkan tali asih lah untuk anak yatim. Karena memang itu program nasional. Di Kemenak punya program nasional melaksanakan berbagi dengan anak yatim. Jadi Aidul Yatama, istilahnya hari raya bagi anak yatim, hari Asyura ini. Walaupun sebetulnya nggak ada dalilnya ya yang seperti itu. Tapi ini tradisi kesepakatan yang dibuat oleh pimpinan kami bahwa kita membahagiakan anak yatim. Datang ke sana tadi kan. Nah, maka apa ada dalilnya? Jadi gini, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anna Rasulullah SAW, man, barang siapa yang meluaskan ala nafsi akan dirinya wa ahli dan keluarganya yaum Asyura, di hari Asyura itu, wa sa'allahu alaihi, maka Allah akan luaskan bagi dia sa'ira sanati, selama setahunan. Keluarga maksudnya lah. Jadi, anak yatim juga ada disebutkan. Siapa yang, karena anak yatim dengan Nabi kan istilahnya ibarat dua jari telunjuk dan tengah. Nabi sangat mencintai anak yatim karena beliau juga lahir dalam keadaan yatim, ya kan? Nggak sempat lihat bapak beliau Abdullah, beliau meninggal dunia. Duluan meninggal dunia kan bapak beliau Abdullah kan, di saat ibundanya Aminah lagi hamil. Nah, kemudian bagaimana tentang istilahnya itu apa, bubur Asyura? Ya, ini juga kan bagi saya nggak masalah.
silakan. Tapi bubur Asyura itu bagusnya dimakan pas waktu buka puasa. Jangan siang-siang. Di siang-siang kita berbagi bubur Asyura, kita nggak puasa. Padahal yang dianjurkan puasanya, Pak, bukan makan buburnya. Puasanya nanti sore kita siapkan buka dengan bubur Asyura. Tapi nggak perlu yang kayak orang dulu dimasukin berapa macam sampai 41 macam. Karena kan ini bukan cuman sejarah ketika Nabi Musa selamat, tapi juga sejarah Nabi Nuh selamat. Banyak sejarah di hari Asyura ini yang menyelamatkan para nabi-nabi ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya. Fadilat lainnya adalah wasu'ila an shaumi yaumi Asyura, ditanya Nabi tentang puasa Asyura. Maka apa kata Nabi? Yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura itu menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Tapi tentu dosa kecil. Dosa-dosa yang enggak kita sengaja. Dosa misalnya mencuntan, korupsi itu enggak bisa. Apalagi dosa-dosa besar ya. Kalau dosa-dosa kecil diampunkan. Nah, kemudian Rasul SAW juga menyebutkan bahwasanya ketika ditanya tentang amalan-amalan yang utama ya, tentang amalan-amalan utama, an Abi Hurairah taqal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay salatu afdal ba'dal maktubah faqala as-salatu fi jawfil lail. Salat apa yang paling afdal setelah salat wajib ya Rasul? Maka Nabi menyebut salat pada pertengahan malam. Kira ditanya lagi, summa ayyusiyam afdal ba'da Ramadan. Puasa apa lebih afdal, lebih utama sesudah Ramadan? Faqala syahrullah alladzi tad'unahul Muharram. Yaitu bulan Allah yang mana disebut dia dengan sebutan bulan Muharram. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Dawud. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.